Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah online. Kita tetap percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tetap sama. Dan kuasa Tuhan tetap dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan perlu saya mengingatkan bahwa dalam ibadah ini nanti akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi bagi jemaat Tuhan bisa mempersiapkan secara mandiri. Dan biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan buat segala apa yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hari ini, semuanya karena kasih dan anugerah penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Mari Bapa, biarlah lawatan-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan umat-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Dimanapun setiap umat-Mu berada, baik di rumah-rumah Tuhan, biarlah Engkau melawat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa terjadi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta segalanya. Tuhan pemilik setiap kehidupan kita. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukur. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesus, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Engkau pemilik hidup kami, pemilik hidupku, dalam kasih-Mu, Yesus, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari
Engkaulah yang Alfa dan Omega. Engkaulah pencipta semua Tuhan Yesus. Pemilik hidup kami hanya Engkau Tuhan, layak dipuji. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, ya Yesus. Kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sungguh Engkau Tuhan, pokok pujian kami, Alfa dan Omega, yang Kau ya Yesus Tuhan, pencipta alam semesta, pemilik setiap kehidupan, ya Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, ya Yesus. Hosana bagimu, Hosana. Semuanya Engkau yang layak, semuanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah selamanya, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak, Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan. Namamu ya Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Namamu ya Yesus, layak ditinggikan, layak diagungkan. Namamu termasyhur ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sungguh ajaib, ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh tak terukur kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini pujian Tuhan dari setiap hati kami. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi. Kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia,
kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagiku. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita, dan kuasanya mengalir atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka sama dengan surga. Haleluya. Tetap bersuka di dalam Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipujikan sampai selamanya. Mari lebih lagi katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka sama dengan surga. Sungguh Dia Allah yang layak ditinggikan sampai selamanya. Haleluya. Bila setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, setiap lutut bertelut menyembah Dia, sebab Dia memiliki hidup setiap umat. Haleluya. Di hadapan
tahtamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka sama dengan surga. Di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka sama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Tetap puji Tuhan, tetap naikkan syukur hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarkan Tuhan berkata atas pujian setiap umatnya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, segala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Sungguhlah kita Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dan layak dipuji sampai selamanya. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Musik memuji Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Mari jemaat Tuhan. Oh, oh, datanglah dan bertahta, kuat dan
Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur, sehingga daun-daunnya cuma hijau dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus, tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati the overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk the overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang, kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik, kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang. Ya, kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel, ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik, kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia, panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar. Saudara, berbagai orang yang lemah lembut, sebab dia akan mewarisi bumi kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita Yakobus 1:12 yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan, ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingat ya, bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, warga kerajaan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur untuk ibadah hari ini kita boleh sama-sama menikmati akan berkat Tuhan dalam setiap kebenaran firman yang akan kita dengar. Sebelumnya kita akan bersatu hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan taruhkan bagi kami hari ini. Kami boleh menikmati ibadah ini Tuhan, rangkaian ibadah dari awal pertengahan sehingga pada firman-Mu
Engkau perdengarkan bagi kami. Berkati setiap kami Tuhan. Taruhkan dalam hidup kami untuk firman-Mu bertumbuh, bahkan menghasilkan buah dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap warga kerajaan dimanapun mereka berada. Ketika mereka mendengar firman ini, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan sepenuhnya di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Biarlah kami dalam hikmat Allah turun mengalir bagi setiap kami dalam firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saya percaya bahwa sukacita Allah tetap melimpah dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan saudara hari ini, tetap kita berkata bahwa Allah itu baik dan bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bapak saudara terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Kalau kita melihat bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kemerdekaan, bulan yang penuh dengan kemenangan, di mana kita dimerdekakan dari segala persoalan kita, dari segala pergumulan kita, di mana kita dimerdekakan dari segala kekhawatiran kita, dan kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Hari ini kemenangan ada di pihak saudara, karena kita percaya bahwa Tuhan berkata Dia menyertai kita, Dia menuntun setiap kita sampai pada kesudahan zaman. Artinya saudara, Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Kita tetap percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak setiap kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bulan lalu kita masuk pada tema Empower. Kita belajar bagaimana memberdayakan hidup kita. Bagaimana kehidupan kita berfungsi. Kehidupan kita berguna bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari ini kita masuk di bulan ini dengan tema equipping saudara. Kita belajar memperlengkapi atau kita diperlengkapi untuk satu tugas, untuk satu tanggung jawab yang mulia. Maka dari itu saudara, mari persiapkan diri kita untuk sama-sama kita belajar bagaimana setiap kita boleh diperlengkapi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa hari ini kita masih dalam masa-masa sulit, masa-masa pandemi, masa-masa di mana kita tetap menjaga jarak, kita tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kita lihat memang hari ini juga sekolah sudah mulai buka, tapi tetap masih melakukan pembelajaran dari rumah. Artinya begini saudara, setiap anak-anak tetap diperlengkapi, apapun keadaannya, apapun situasinya, mungkin sarana yang tidak menunjang, mungkin segala peralatan yang tidak mencukupi, tapi tetap dilakukan supaya apa? Setiap anak-anak mereka tetap memiliki satu kualitas di dalam pembelajaran mereka. Dan hari ini kita sebagai gereja Tuhan pun tetap diperlengkapi. Mungkin kita berkata, Pak, sampai kapan kita ibadah seperti ini? Saya percaya bukan masalah waktu saudara, tapi saya percaya ketika kita menyerahkan hidup kita dimanapun kita beribadah, kita percaya hadirat Tuhan turun menyertai setiap saudara dan saya. Nah, hari ini kita membaca satu firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Timotius 3. Kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan 17 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Garis bawahi kata kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang tidak pernah melepaskan umatnya, melepaskan orang-orang percayanya begitu saja. Ketika Yesus mengutus para muridnya, Dia tidak melepas begitu saja para murid. Tetapi dikatakan bahwa Yesus tetap memperlengkapi mereka. Demikian pun dengan Paulus kepada muridnya Timotius. Dia mengingatkan untuk tetap memperlengkapi orang-orang kepunyaan Allah. Siapa kepunyaan Allah? Saudara dan saya adalah kepunyaan Allah. Hidup kita perlu diperlengkapi. Situasi saat seperti ini kita perlu memperlengkapi diri kita untuk kita masuk di dalam kegerakan Allah yang besar. Nah, dari ayat ini kita belajar kata diperlengkapi. Itu kita kalau kita ambil kata tengahnya, kata lengkap. Nah, lengkap di sini punya arti cocok sepenuhnya, sempurna. Artinya saudara tidak ada yang kurang. Ketika dulu pertama waktu anak saya lahir yang pertama, ketika dia mulai lahir ke dunia ini saudara, saya yang pertama saya lihat seluruh tubuhnya, ya saya lihat semua anggota tubuh lengkap, sempurna. Demikian pun dalam kehidupan kita.
Allah memperlengkapi dengan sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu saudara, kita melihat di ayat ini, kita belajar bagaimana Allah memperlengkapi gerejanya, Allah memperlengkapi orang kepunyaannya, Allah memperlengkapi orang kepercayaannya dengan apa saudara? Dengan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita beribadah, mari fokuskan hati kita buka hidup kita untuk firman Tuhan bekerja dalam diri saudara. Di sini kita melihat ada beberapa hal yang dikatakan di dalam ayat ini. Bagaimana Allah memperlengkapi saudara, dikatakan Dia mengajar kita. Dia mengajar kita, Dia mengajar saudara dan saya. Masalah yang sedang dihadapi hari ini, kita sadar bahwa Allah sedang mengajar gerejanya untuk mempersiapkan diri memasuki masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dan kita perlu bersyukur kalau sampai hari ini kita masih ada. Kita tahu bahwa Allah sedang memperlengkapi saudara. Jangan takut, jangan khawatir, karena Allah sedang mengajar kita. Kalau kita diajar saudara, Allah bertanggung jawab atas kehidupan saudara. Dan kita lihat apa yang dialami hari ini. Saudara, kita perlu berbesar hati dan kita berkata bahwa Tuhan sedang mengajar saya. Melalui persoalan ini, melalui virus ini, melalui pandemi ini, melalui situasi ini, saya belajar bagaimana kita hari-hari ini menjaga hidup kita di dalam Tuhan. Dan hal yang kedua dikatakan di situ, untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan, kadang kita nggak sadar apa yang kita buat itu benar atau salah. Tapi firman Tuhan katakan, saudara, ada rambu-rambu yang Tuhan berikan untuk menyatakan kesalahan dengan menunjuk ketidaksempurnaan kita melalui firman-Nya. Jadi kadang-kadang kita tahu, oh hari ini saya baru sadar, ternyata apa yang saya buat ini keliru. Ya, jadi Tuhan mengajar saudara yang pertama melalui firman-Nya, dikatakan yang kedua untuk menyatakan kesalahannya. Menyatakan kesalahan saudara dan saya. Sehingga kita sadar, kita bisa berbenah. Untuk apa? Untuk dipersiapkan untuk satu tanggung jawab yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Nah, hal yang ketiga kita lihat untuk memperbaiki kelakuan. Yang pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga dikatakan memperbaiki kelakuan. Allah memperlengkapi saudara dengan firman-Nya supaya kita sadar ada batasan-batasan tertentu saudara. Dari sikap kita, tindakan kita, kelakuan kita yang perlu kita jaga. Kebebasan di dalam bermedsos hari-hari juga dibatasi. Apa yang benar, apa yang salah. Ya, jadi hal-hal yang kita lihat hari-hari ini, firman Tuhan pun sudah mengajarkan untuk dikatakan di situ memperbaiki kelakuan kita. Kita harus tahu apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang salah. Nah, kata memperbaiki kelakuan saudara, di sini dikatakan mendidik cara ya menjalani kehidupan dengan benar. Allah mendidik saudara dengan cara yang benar. Seringkali orang gak suka dengan persoalan, orang gak suka dengan masalah. Tapi seringkali yang kita tahu Allah mendidik kita, memperbaiki kelakuan kita melalui setiap persoalan dan masalah yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kadang saudara kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan salah. Tapi hari ini mari kita belajar untuk kita menyadari kalau apa yang kita lakukan salah, mari kita berbalik dari jalan yang salah itu kepada jalan yang benar yang Tuhan persiapkan bagi kita. Nah saudara, dari hal ini kita bisa belajar sebenarnya hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk kita masuk di dalam equipping, di dalam kita diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, banyak orang cuma berpikir, saudara, apa yang saya harus lakukan supaya saya masuk di dalam rencana Tuhan. Waktu engkau diperlengkapi ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Seorang murid kalau dia masuk ke sekolah, dia nggak bisa bawa tubuh saya. Kalau kita perhatikan kadang-kadang kalau saya cek, saya punya tas anak saya. Ya, di tas itu penuh dengan buku, penuh dengan alat-alat tulis dan yang lainnya. Kadang-kadang kita melihat bahwa begitu banyak yang harus dia persiapkan, begitu banyak yang harus dia bawa untuk dia memperlengkapi dirinya di sekolah. Demikian pun hari ini saudara, kalau kita lihat pembelajaran di rumah pun tidak kalah hebatnya. Ya, kita lihat mereka harus mempersiapkan banyak hal. Ya, baik handphone, laptop dan segala hal yang lain untuk apa? Untuk menunjang kegiatan belajar untuk memperlengkapi dirinya. Demikian pun kita dengan Tuhan. Waktu engkau diperlengkapi oleh Tuhan, kau perlu mempersiapkan dirimu. Apa yang perlu kita persiapkan untuk kita masuk dalam equipping ini?
Yang pertama kita melihat di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hal yang pertama, apa yang perlu kita persiapkan di dalam kita memasuki Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan memperlengkapi kita. Yang pertama dikatakan di situ adalah perlu kita mempersiapkan hati. Katakan kiri kanan saudara, jika ada istri saudara, jika ada suami, jika ada anak-anak, bilang gini, siapkan hatimu. Amin. Siapkan hatimu. Kita perlu mempersiapkan hati. Kenapa saudara? Karena dikatakan hati merupakan sumber. Dengan tegas Amsal katakan, jaga dengan segala kewaspadaan. Hari-hari ini kenapa terjadi kejahatan? Hari-hari ini kenapa banyak terjadi hal-hal yang buruk di dalam kehidupan rumah tangga? Karena setiap orang tidak bisa menjaga hati. Hati adalah pusat, hati adalah sumber kehidupan. Jika hatimu baik, jika hatimu bersuka cita, maka sumber yang keluar itu sesuatu yang membahagiakan. Tapi jika hatimu lagi sakit, jika hatimu lagi marah, kita melihat banyak orang saudara yang keluar bisa dipastikan sesuatu yang buruk. Ya, hari kita belajar hari ini yang pertama, apa yang kita perlu persiapkan di dalam kita diperlengkapi oleh Tuhan adalah yang pertama kita perlu menjaga hati. Hati adalah bagian dari anggota tubuh yang terdapat di dalam setiap diri orang, setiap diri manusia. Di mana hati mempunyai fungsi yang sangat vital di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat beberapa fungsi hati. Ketika Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, artinya gini, hati merupakan sesuatu yang sangat penting. Memang dia tempatnya tersembunyi di dalam tubuh saudara, menjadi bagian anggota tubuh saudara. Ya, tetapi dia mempunyai fungsi yang sangat vital. Karena dikatakan dia adalah sumber, maka kita perlu jaga. Ya, fungsi hati yang pertama salah satunya kita melihat bahwa dikatakan menghancurkan racun di dalam tubuh. Hari-hari ini kita banyak saudara, iblis lepaskan racun-racun kekhawatiran, racun-racun kecemasan, racun ketakutan, ya, racun kegelisahan yang membuat pada akhirnya kita tidak bisa melihat apa yang sudah Tuhan persiapkan di dalam setiap kehidupan saudara, apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena ketakutan yang menguasai hati saudara. Tuhan ajarkan bagi kita, fungsi hati menghancurkan setiap racun di dalam tubuh. Kita jaga hati kita dengan baik. Ketika ketakutan datang, ketika kekhawatiran datang, ketika kecemasan menguasai kita, tetap jaga hati kita. Tetap percayakan hati saudara kepada Tuhan. Kenapa? Dengan cara apa kita menjaga hati kita? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang setiap hari mengisi kehidupan kita. Kita tetap melihat racun-racun yang iblis berusaha lepas hari-hari ini, ketakutan-ketakutan yang dilepas. Kita tetap percaya ketika Yesus ada bersama dengan kita, tidak mengganggu kehidupan saudara. Ya, dan fungsi yang berikutnya dikatakan untuk membantu proses pencernaan dan bahkan menghasilkan protein di dalam tubuh saudara. Jadi ketika racun-racun itu dibersihkan oleh hati saudara, yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu suplai makanan yang membuat kehidupan kita bergairah. Jadi waktu firman Tuhan setiap hari dimasukkan ke dalam tubuh saudara, dicerna dalam hati, mempengaruhi hati saudara, cara kita melihat segala sesuatunya dengan sejahtera, maka itu yang membuat kita bergairah dengan Tuhan. Dalam keadaan kita, ya, dalam keadaan seperti ini, yang perlu kita lakukan untuk menjaga supaya hati kita berfungsi adalah kita terus belajar berserah kepada Tuhan, karena Ia yang menjaga setiap kita. Banyak orang takut, kenapa? Karena mereka tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi di hari-hari ini? Kenapa banyak terjadi di bulan-bulan ini, di masa pandemi ini? Ya, survei mengatakan bahwa tingkat perceraian meningkat. Ya, kenapa saudara? Karena mereka gagal di dalam menjaga hati mereka. Mereka gagal di dalam menjaga damai sejahtera yang Tuhan taruhkan di dalam hati mereka. Mungkin sebelum pandemi ini terjadi, kadang-kadang suami dan istri karena saking sibuknya, pagi sudah sama-sama berangkat kerja, ya, anak sekolah aman, pulang sore sampai di rumah kumpul sebentar sudah istirahat,
Dan tidak ada sesuatu yang signifikan bisa kita lihat. Tapi ketika masa pandemi terjadi, semua dimulai dari rumah, semua melakukan segala aktivitas dari rumah. Di situ mulai kelihatan. Ya, mulai kelihatan. Makanya kita lihat gereja itu dimulai dari dalam. Dimulai dari keluarga, dimulai dari kehidupan kita. Ya, ketika kita bisa menjaga hati, kita akan melihat bagaimana sukacita tetap melimpah dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan di situ bahwa Yesaya 26 ayat ketiga berkata begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi cara menjaga fungsi supaya hati kita berfungsi dengan baik, dengan cara apa? Kita belajar percaya kepada Tuhan. Tidak banyak yang bisa kita lakukan hari ini, kita belajar percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah sekali-sekali meninggalkan saudara dan saya karena itu janjinya. Dan saya selalu pegang begini, sampai pada kesudahan zaman Tuhan akan menyertai kita. Jadi saya katakan jangan takut, jangan biarkan hatimu dipenuhi oleh racun-racun ketakutan, racun kekhawatiran. Ya, racun hal yang membuat pada akhirnya kita tidak bisa melihat solusi yang Tuhan persiapkan dalam setiap persoalan yang saudara hadapi. Izinkan Tuhan memperlengkapi saudara. Bagian saudara persiapkan hatimu supaya apa yang Tuhan lakukan itu saudara bisa terima dengan sukacita. Karena saudara banyak orang ketika dia diperlengkapi, ini berbicara bukan perkara 1-2 hari. Ada proses yang akan kita lewati, waktu yang kita lewati. Kadangkala hal yang tidak mengenakan, yang mengganjal di hati saudara. Yang itu pada akhirnya membuat kita tidak bisa melihat campur tangan Allah yang besar. Ya, dan kita percaya bahwa hal yang pertama apa yang perlu kita persiapkan di dalam kita masuk di dalam Tuhan memperlengkapi setiap saudara dan saya adalah kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu mempersiapkan hati kita. Kenapa kita perlu jaga? Karena hati merupakan sumber yang mempunyai fungsi yang vital dalam setiap kehidupan saudara. Karena ketika hatimu sakit, coba lihat saudara, ketika hati saudara bersuka cita, firman Tuhan katakan apa? Segala penyakit itu bisa dikalahkan. Bahkan kita mendengar banyak kesaksian orang-orang yang terjangkit virus ya, corona, bahkan dikatakan COVID-19 ini. Salah satu penyembuhan yang disarankan adalah tetap menjaga sukacita, tetap menjaga hati, tetap menjaga imun tubuh. Dan imun tubuh ini bisa naik ketika hati saudara bersukacita. Tapi sebaliknya ketika hatimu bermasalah, banyak penyakit mulai masuk saudara. Makanya ada survei yang mengatakan bahwa sumber dari segala penyakit yang muncul dalam tubuh kita karena kita mengalami kepahitan hati. Hati-hati dengan kepahitan yang mempengaruhi hati saudara. Karena ketika kita mengalami kepahitan, maka di situ awal penyakit menyerang setiap kehidupan saudara. Saya nggak tahu apa yang kau alami hari ini. Tapi satu hal yang saya pesan, mari kita persiapkan hati kita. Izinkan Tuhan memperlengkapi saudara dalam setiap keadaan. Termasuk masa pandemi ini, Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Tuhan sedang memperlengkapi saudara untuk sesuatu ke depan. Kita tahu bahwa ada kesusahan besar akan terjadi, tapi hari ini Tuhan sudah mendidik kita bagaimana cara kita mengatur segala sesuatu, menjaga hati kita tetap dalam sukacita Allah. Nah, hal yang berikutnya kita lihat, bagaimana cara kita menjaga hati. Sudah saya katakan tadi kita dengan firman Tuhan. Ya, mengapa hati kita perlu jaga? Karena waktu hatimu bermasalah, itu dapat menimbulkan ya berbagai masalah dalam kehidupan kita. Kenapa demikian saudara? Ketika hati saudara bermasalah, itu dapat menimbulkan, dikatakan, berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Nah, Matius 15 ayat 19 mengatakan demikian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa hati sumber kejahatan. Dengan kata lain, kejahatan bisa bersumber dari hati. Ya, kejahatan bisa bersumber dari hati. Memang tidak gampang, saudara. Tapi kita belajar. Segala rencana jahat itu muncul dari hati. Segala rencana-rencana yang merugikan, ya, itu kadang-kadang muncul dari hati. Makanya Matius menekankan. Firman Tuhan mencatat untuk kita belajar, ya, menjaga hati. Karena ketika hati kita bermasalah,
sumber persoalan muncul dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di dalam Matius 6 ayat 52b juga berkata demikian, hati mereka tetap degil. Hati mereka tetap degil. Dengan kata lain yang kedua, saudara, mengapa hati perlu dijaga? Yang pertama karena dari hati muncul ya sumber kejahatan di situ. Hati merupakan sumber kejahatan dikatakan. Yang kedua, dikatakan hati dapat menjadi degil. Ya, ketika saudara gagal menjaga hati, yang muncul apa? Kekerasan hati. Nah, kalau orang sudah keras hati, itu sulit diatur. Kegagalan bangsa Israel salah satunya adalah karena dia mengeraskan hati. Tidak mengizinkan Allah berperkara dalam hidupnya. Dalam kehidupan kita perlu belajar hari ini. Mari kita buka hati kita buat Tuhan. Apapun keadaanmu saudara, izinkan Allah berperkara dalam setiap kehidupan kita. Dan dalam Matius pasal yang 12 ayat 34 sampai 35 berkata demikian, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Dengan kata lain yang ketiga, mengapa kita perlu menjaga hati? Yang pertama, karena hati dikatakan sumber kejahatan. Yang kedua, dari hati dapat menjadi degil, karena dengan kata lain menjadi keras, ya, karena kita tidak mampu menjaga hati kita. Dan yang ketiga dikatakan di situ bahwa semua ucapan yang keluar dari mulut, baik itu yang jahat, baik itu yang baik, itu bersumber dari hati saudara. Ya, jadi mari kita jaga baik-baik hati saudara. Saat-saat ini rentan, rawan untuk terjadi kekerasan, untuk terjadi pertengkaran, untuk terjadi hal-hal yang negatif saudara. Karena situasi di mana serba sulit, serba susah. Kalau kita nggak bisa menjaga hati, perkara kecil meluap menjadi sesuatu yang besar. Saya banyak mendengar hari-hari ini anak-anak serba kesulitan. Ya, karena belajar di rumah diawasi oleh orang tua, ibu, kadang-kadang ini membuat menjadi persoalan yang besar. Ya, orang tua nggak bisa menjaga hati sampai pada akhirnya persoalan muncul dalam kehidupan mereka. Ya, kita perlu menjaga itu baik-baik. Nah, hal yang kedua saudara, hal apa yang perlu kita persiapkan ketika Tuhan memperlengkapi saudara? Yang pertama, hati saudara. Karena hati adalah sumber kehidupan, karena hati adalah sesuatu yang membawa kita kepada pergerakan-pergerakan yang Tuhan mau, karena ketika hati yang gembira itu membawa sukacita dan kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Tapi ketika hati saudara mengalami masalah, bisa dipastikan hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, hal yang kedua yang perlu kita persiapkan. Hal apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama hati, yang kedua dikatakan di situ dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, dikatakan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Poin yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan di dalam Tuhan memperlengkapi setiap saudara untuk satu hal yang mulia. Yang pertama hati kita. Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah pikiran kita. Saudara, selain hati, pikiran merupakan sesuatu yang penting. Karena dikatakan bahwa pikiran merupakan medan pertempuran kita. Untuk bisa memutuskan satu keputusan, untuk bisa mengambil satu keputusan, harus melalui perdebatan di dalam pikiran saudara. Ya, harus memulai sesuatu proses, baru kita bisa memutuskan segala sesuatunya. Makanya begini, banyak orang tidak berpikir dulu, mereka langsung bicara. Sehingga masalah muncul, mereka baru berpikir. Tapi hari ini kita perlu menjaga pikiran kita. Ketika Tuhan perlengkapi saudara, dikatakan begini, saudara perlu menyiapkan pikiran saudara. Karena ketika ada perkataan-perkataan yang menyinggung hati saudara, yang itu akan merespon kepada pikiran saudara, yang itu akan mempengaruhi tindakan saudara, kita perlu dikatakan tadi, ketika engkau menjaga pikiranmu, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia.
apa yang patut dipuji. Pikirkanlah, artinya gini, belajar hari ini mulai berpikir sesuatu yang baik. Pandemi ini boleh ada, tapi saudara bisa melihat, berpikir secara jernih di balik semua ini. Ada maksud dan tujuan Tuhan yang indah. Kita masuk kepada situasi new normal, kenormalan yang baru. Kita harus memakai masker setiap berpergian, mencuci tangan. Artinya gini, dulu orang pakai masker itu sesuatu yang tidak normal. Karena orang kadang-kadang pakai masker ketika dia masuk ke dalam suatu rumah sakit baru pakai masker. Tapi hari ini keluar rumah, ya dimanapun saudara harus menggunakan masker. Artinya apa? Yang dulu orang anggap tidak normal, sekarang menjadi sesuatu yang normal. Dulu dari berpergian kemanapun saudara kita biasa melakukan segala sesuatu tanpa cuci tangan. Tapi hari ini kita dituntut melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalau pikiran kita nggak bisa menerima, buat apa, ngapain, saudara, kita tidak akan bisa melihat perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Ya, kita belajar yang kedua dikatakan di situ, jaga pikiran kita. Ya, yang kedua adalah jaga pikiran kita. Dikatakan apa yang Tuhan mau, ya, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jelas apa yang kau pikirkan hari ini akan menentukan apa yang kau raih ke depan. Ya, apa yang kau pikirkan hari ini akan menentukan apa yang akan kau raih hari ini, hari yang ke depan. Jadi kalau hari ini kau memikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang positif, maka hasil yang kau terima pun sesuatu yang baik dalam hidup kita. Stop kita berpikir negatif. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang disarankan oleh pemerintah hari-hari ini, kita belajar berpikir dengan positif. Bahwa semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Mendatangkan kebaikan dalam diri saudara. Haleluya. Ya, saya akan bacakan ayat firman Tuhan berkata demikian, bahwa 2 Korintus pasal 10 ayat ke-5 mengatakan demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bagaimana kita bisa mempersiapkan pikiran kita untuk rencana Tuhan yang besar? Kita perlu merubuhkan keangkuhan hidup kita dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Artinya gini, kita perlu belajar memiliki pikiran yang seperti Kristus miliki. Hari ini dalam situasi seperti ini, kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Menolong, memberkati, menguatkan, meneguhkan, membangun dengan hal-hal yang positif. Setiap persoalan pasti ada rencana dan maksud tujuan Tuhan yang terindah. Nah, yang berikutnya kita melihat yang terakhir saudara. Hal yang perlu kita persiapkan untuk kita diperlengkapi oleh Tuhan. Yang pertama kita perlu mempersiapkan hati. Yang kedua kita perlu mempersiapkan pikiran kita. Jangan pikiran saudara, biarkan pikiran saudara terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang buruk. Ya, tapi yang tidak kalah penting yang ketiga yang perlu kita persiapkan untuk kita diperlengkapi oleh Tuhan adalah pendengaran saudara. Telinga saudara perlu kita jaga hari-hari ini. Perlu kita persiapkan. Ada firman mengatakan begini, makanan keras cuma untuk orang-orang dewasa. Kadang-kadang kita diberikan perkataan-perkataan yang mungkin menyinggung perasaan kita, hati kita. Terus akhirnya membuat kita berpikir, gula darah naik, kolesterol muncul karena kita mikirin itu. Dan itu semua bersumber dari mana? Pendengaran yang masuk di dalam diri kita. Saudara, pernah enggak kita berpikir, kenapa Tuhan berikan kita telinga 2, mulut 1, mata 2? Tuhan mengajar kita untuk banyak melihat, banyak mendengar, dan sedikit untuk berbicara. Mari hari ini, apa yang kau dengar? Apa yang kau dengar? Berita-berita hoax, berita-berita yang menyesatkan, berita-berita yang melemahkan iman, ataukah sebaliknya yang kau dengar firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang Tuhan buat, yang membuat engkau bergairah dengan Tuhan untuk menatap masa depanmu lebih hebat lagi di dalam Tuhan.
Hari-hari ini banyak orang berbicara hal-hal yang buruk. Tapi persoalannya, itukah yang kita dengar? Atau sebaliknya, apa kata Tuhan yang kita dengar? Waktu Saul bermasalah dengan Daud, itu dimulai dari satu pendengaran yang rakyat Israel bersorak. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dia terima itu. Dia rekam dalam memorinya, dalam pikirannya, dan itu mempengaruhi hatinya. Sehingga sampai pada akhirnya dikatakan Saul begitu marah dengan Daud. Dan dia terus berusaha untuk membunuh Daud. Dalam hidup kita hari ini apa yang kita dengar? Berita yang membangun? Berita yang menjatuhkan? Atau berita-berita yang membuat kita bergairah menghadapi masa-masa ini? Saudara, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak dalam kehidupan kita. Yesaya 42 ayat 20 berkata demikian, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Hari-hari ini banyak orang memasang telinga tapi mereka tidak mendengar. Diberikan anjuran, ya, diberikan satu wejangan, pakai masker, hindari kerumunan, lakukan sesuatu yang gak penting. Ya, kadang-kadang orang mulai acuh tak acuh dengan hidupnya. Hari ini mari kita belajar, kita pasang telinga kita untuk kebenaran-kebenaran yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita percaya bulan ini adalah bulan penuh dengan kedahsyatan yang Tuhan kerjakan. Bukan satu kebetulan di bulan Agustus tema kita diperlengkapi. Bulan penuh dengan kemerdekaan, bulan penuh dengan kemenangan. Kita merdeka dari segala ikatan, kita merdeka dari segala kekecewaan, ketakutan, kegelisahan. Dan kita menang atas segala pergumulan hari-hari ini. 4 bulan mungkin kau mengalami masa-masa yang sulit. Tapi percayalah, izinkan Tuhan memperlengkapi saudara. Bagian kita, siapkan hati, siapkan pikiran kita, dan siapkan telinga kita untuk apa yang Tuhan mau ke depan untuk saudara melihat rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan memberkati setiap kita. Mari Bapak Saudara persiapkan roti dan anggur perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan setiap kami tetap dalam kasih dan penyertaan-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih lewat perjamuan ini setiap kami menerima berkat daripada-Mu. Pada malam terakhir sebelum Yesus disalib, Dia mengangkat roti dan memecah-mecahkan dan membagikan kepada muridnya. Dan seraya Ia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Biarlah setiap kali engkau memakannya, ini menjadi satu peringatan akan aku. Apakah Bapak Saudara percaya bahwa roti yang kau angkat tinggi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan. Setelah itu dia mengangkat cawan pengudusan yang olehnya darah Kristus dicurahkan. Menebus setiap kelemahan kita, menebus setiap sakit penyakit kita. Darahnya tercurah untuk engkau dan saya diangkat menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkenan di hadapannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setelah itu dia mengambil cawan, membagikan pada muridnya dan berkata, inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Biarlah setiap kali engkau meminumnya, ini menjadi satu peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa cawan yang berisi anggur yang engkau angkat tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan-Mu sampai hari ini kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Tubuh dan darah-Mu yang kami terima hari ini menjadi satu bukti persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kau memberkati setiap kami gereja-Mu. Kau membangun setiap kami, membawa kami pada penggenapan setiap janji-janji-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.
Shalom warga kerajaan dimanapun sedang berada. Bersyukur kita masih memiliki kesempatan pada hari ini untuk kita bisa beribadah secara online. Tuhan kita mengajarkan kita untuk selalu menabur. Ada benih untuk ditabur dan ada roti untuk dimakan. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 9 ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tibalah saatnya untuk kita bisa menabur di dalam Tuhan. Di layar sudah tertera nomor rekening untuk persembahan Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, Kau masih beri kami kesempatan untuk bisa menabur di ladang-Mu yang subur ini Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat yang menabur pada hari ini. Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati pekerjaannya Tuhan. Kau buat mereka naik dan tidak turun, apapun yang mereka kerjakan, asalkan untuk nama Tuhan dimuliakan, Kau pasti buat menjadi berhasil Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari menabur bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk selama. Sekali katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Mari jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan, kita
kita sama-sama mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita harapkan berkat pada kesempatan hari ini. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur di akhir ibadah kami Tuhan, Kau menyempurnakan semua yang kami kerjakan. Pujian penyembahan kami, doa-doa kami Tuhan, dan juga kebenaran firman-Mu yang sudah kami boleh dengar. Kami percaya sempurnakan itu, sehingga dalam setiap kehidupan kami menerima apa yang menjadi rencana-Mu yang terindah atas hidup kami. Terima kasih jemaat terkasih, biarlah kiranya berkat Allah menyertai kehidupan-Mu, diberkati dalam rumah tangga-Mu, diberkati dalam usaha pekerjaan-Mu, diberkati dalam setiap perbuatan tangan-Mu. Apa yang Kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Tetap bersukacita dalam Tuhan kita. Haleluya.